Halo Sobat Dua, selamat datang di Dua Talks. Di episode kali ini bersama saya, Patrick Febrian dari Manajemen 2019 akan membahas seputar Wheel of Wellbeing Your Community. Di sini udah ada bintang tamu kita nih. Silahkan Bapak memperkenalkan diri. Selamat siang semua, saya Hendra Sigalingging. Saya staf di Unit Humaniora di Wacana. Salam kenal. Oke Bapak kesibukannya apa aja nih Pak? Selain mengajar mungkin ada kesibukan lain? Sibuk apa ya? Menyibukkan diri sih Mas. Oh, iya. Lebih ke sibuk baca, kemudian sibuk dinamika dengan beberapa komunitas begitu. Ada kesibukan kayak olahraga nggak tuh Pak? Oh ada pasti Ada, dong, pasti. Yang pertama olahraga lari. Betul. Lari dari masalah hidup. Yang kedua yang paling rutin sih badminton. Nggak ikut tren sepeda-sepedaan tuh Pak? Oh enggak dong, enggak. Oh, iya. Salah satu bukti kalau kita itu utuh itu adalah kita nggak ngikutin tren. Betul sih Pak, betul, setuju. Iya. Oke Pak, nah jadi Pak di kali ini kita akan bahas salah satu konsep nih Pak, yaitu Wheel of Wellbeing. Di episode kemarin sudah dibahas, itu kan ada dua teori tuh Pak. Jadi ada yang yourself, dan kali ini kita akan bahas your community. Di mana di dalamnya itu ada aspek people, place, dan planet. Nah bagian kedua ini juga Pak, nggak kalah memiliki fungsi yang menarik nih Pak. Jadi di episode kali ini kita akan membahas gimana sih jadi membuat prioritas untuk komunitas dalam diri kita sendiri. Nah mungkin pertanyaan yang pertama, yang mungkin saya dan teman-teman pendengar ingin tahu juga, apa saja sih Pak hal yang penting yang dapat diperhatikan untuk menjaga relasi dengan komunitas yang ada di sekitar kita? Ini sharing aja ya Mas ya. Betul. Jadi dari pengalaman komunitas sih, komunitas saya gak banyak Mas. Tapi memang hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kenapa kita ada di situ. Itu dulu. Iya Pak. Itu tadi keywordnya yang kukatakan nggak perlu ngikutin tren. Artinya ketika kita tahu alasan kita ada di komunitas itu, menurutku satu dasar atau satu syarat mutlak untuk masuk dan hidup di komunitas itu udah terpenuhi. Agak berbeda ya kalau kita nyasar. Iya. Misalnya Mas Patrick gitu, tiba-tiba ikut kegiatan apa dicemplung dimasukkan dengan paksa lo tiba-tiba join. Iya, benar. Itu bisa aja sukses, tapi probabilitasnya kecil karena bergantung dengan dinamika relasi di dalamnya. Benar. Tapi kalau dengan sadar misalnya tadi saya ini hobinya sepak bola, lalu saya ngikutin komunitas sepak bola atau saya ikutin komunitas badminton. Dari sisi itu ada step yang tanpa sadar ku desain supaya ada beberapa capaian yang harus kulakukan di komunitas itu gitu. Berarti ikutin apa fashion kita seperti itu ya Pak ya? Bisa dibilang begitu, tapi kalau boleh ditambahkan lagi ya, yang tadi pertama kita harus tahu kenapa ada di situ. Yang kedua orientasi, sama nggak orientasinya? Oh iya benar. Kalau nggak sama ngapain maksa keluar gitu loh. You bisa hidup sendiri, you juga bisa dihidupi komunitas, tapi keluar. Kalau sudah beda orientasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sisi urgensi. Urgennya kita di situ apa tuh? Dan urgennya komunitas itu ke kita apa sih? Iya. Gitu. Kadang-kadang kan kita jalan tapi nggak paham urgensi. Kalau yang terakhir prinsip hidup. Kalau sama frekuensinya tiga-tiga nih gas. Kalau enggak mundur pelan aja. Iya Pak. Gitu. Ya, Oke. itu. Jadi yang kulihat juga nih Pak, tren-tren anak muda sekarang tuh rata-rata hanya mengikuti teman-temannya sih. Temannya ngapain ikut-ikutan gitu. Iya, betul. Padahal belum tentu mereka suka dan mereka mau. Betul. Nah mungkin tadi Bapak sudah jelaskan beberapa tuh Pak. Yang jadi pertanyaan juga nih Pak, siapa aja sih Pak sebenarnya yang terlibat dalam pengembangan your community di hidup kita? Waduh, ini pertanyaan rumit. Siapa aja? Aku nggak tahu ya nanti tepat atau tidak ya. Iya. Tapi aku selalu merasa bahwa komunitas atau diri itu seperti kalau dirimu adalah bara api, komunitas itu anglo. Anglo itu bahasa Indonesianya. Anglo itu teman-teman nanti kalau boleh cek orang jual sate itu ada anglonya yang menjaga bara api. Nah pertanyaanmu adalah siapa ya? Menurutku di setiap anglo, di setiap wadah itu ada figur.
Betul. Baik yang sifatnya real ataupun imajiner. Contoh misalnya yang membuat saya tetap berkomunitas itu karena saya memfigurkan Mahatma Gandhi. Itu yang tidak ada. Tapi yang ada, pasti ada figur di sekitar komunitas saya yang aku kagumi. Iya. Karena ada value yang dia tawarkan. Gitu. Nah ini persoalannya kan kadang kita masuk gak punya figur, gak ada value yang dicari. Gitu. Akhirnya apa? Hambar aja. Iya. Gitu. Itu Mas. Lalu yang kedua, ini individu di sekitar kita tuh bisa jadi supporting system ketika imun kita turun nggak, baik imun fisik kesehatan ataupun imun sosial, dia bisa nggak, gitu. Jadi yang pertama figur, yang kedua circle-nya bisa membangun imun bareng nggak? Kalau enggak, ya otomatis kita kayak punya spot sendiri tuh. Benar. Di dalam anglo tadi. Iya. Baranya nanti cepat habis, gitu. Betul. Nah, seperti di episode sebelumnya juga nih Pak, dibahas kalau segala sesuatu tuh harus seimbang Pak. Yep. Sama halnya di episode kali ini, mungkin mau ditanyakan juga mengapa relasi dengan orang lain atau komunitas pun harus diseimbangkan tuh Pak. Iya, lagi-lagi apa ya, tadi ketika komunitas itu kuanggap sebagai anglo, dia yang menghambat challenge negatif dari luar, gitu. Dia juga yang menghambat cepat matinya bara tadi. Benar. Gitu. Tapi dia juga yang menjaga dan monitoring seberapa jauh bara ini masih jalan. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang seberapa penting, aku orang sosial Mas. Jadi kalau orang sosial ngerasa itu penting banget. Penting banget. Begitu pandemi selesai, aku nggak bisa dinamika dengan manusia lain. Benar. Itu rasanya kayak aku jadi Pithecanthropus erectus gitu. Balik ke zaman purba ya Pak. Iya, rasanya pengen bangun candi gitu. Sendirian gitu. Itu bukti lah, karena aku ngerasa imun pribadi itu akan kaitannya dengan imun sosial. Jadi kalau kita nggak punya circle, energinya kering. Nah, harus seimbang atau enggak? Ya dong. Kalau komunitasnya terlalu dominan daripada diri sendiri, kita akan menjadi semacam masokis. Gitu loh, kita bahagia tapi kita menderita gitu. Iya. Tapi kalau kitanya lebih besar banget daripada komunitas, kita akan cenderung disebut selfish kan, egois gitu. Iya betul. Tinggal gimana ya cara dengan tepat nih membangun jembatan kan, stabilisernya tuh. Iya. Iya, stabilisernya tadi tuh ya aku bilang tadi 3. Kalau nggak seorientasi, mundur pelan-pelan. Kalau tidak ada urgensi lagi, ya mungkin mundur pelan-pelan. Apalagi kalau melanggar prinsip hidup, bisa mundur pelan-pelan. Iya Pak. Gitu. Mungkin yang bisa saya tangkap ya Pak, buat pesan buat teman-teman pendengar nih, kalau masih ragu soal apa yang bakal dia hadapi ke depan, lebih baik dipikirkan dulu ya Pak daripada ikut-ikutan tuh. Iya betul. Karena dalam hidup gak ada yang jelas Mas. Iya benar. Iya. Semua serba berubah. Betul. Tinggal probabilitas keraguan kita tuh dia menyempit atau membesar. Iya. Hanya soal itu. Nah persoalannya kadang-kadang udah tahu membesar, kita masih go on aja. Betul. Kita masih gaspol aja gitu. Jadi nggak punya remnya. Nah biasanya kalau udah gitu ruwet itu. Ruwet karena akan letih untuk hal yang kita tidak tahu. Letih untuk hal yang kadang-kadang kita nggak bisa manajemen. Iya. Letih di luar kontrol kita sendiri gitu. Iya. Itu sih Mas. Oke Pak, Mungkin ini hampir sama berkaitannya Pak. Mengapa juga sih Pak kita perlu menyadari keseimbangan akan tempat kita dalam lingkungan dan alam tuh Pak? Pertanyaanmu kok sulit-sulit tuh Mas. Ya mungkin cara kita balance sama kehidupan kita di sekitar tuh Pak. Iya, enggak sekarang aku tanya balik deh gitu. Hal apa dalam hidup yang nggak punya keseimbangan? Hampir nggak ada sih Pak. Betul. Semua harus seimbang. Betul, gitu. Kalau tangan kananmu terlalu dominan, tangan kirimu gimana? Ya pasti secara tidak langsung fungsinya bakal berkurang sih Pak. Betul. Atau dia punya self control untuk nyimbangin kan? Betul. Gitu. Iya. Jadi menurutku agak rumit kalau orang-orang, katakanlah beberapa orang sekarang yang merasa bahwa hidupnya tuh dominan kiri atau dominan kanan. Iya. Karena menurutku nggak ada elemen dalam hidup yang mengizinkan untuk tidak seimbang gitu. Masih aja misalnya gitu. Ada mantan yang paling disayang tuh. Aduh, iya. Iya kan? Iya. Ada kan? Gitu. Mantan yang paling disayangkan akan mencegah menilai mantan yang lain, betul? Betul. Nggak imbang kan? Iya. Iya gitu. Sederhananya gitu. Artinya gini loh. Kalau kita memutuskan kalau kita pro terhadap sesuatu, kalau terlalu dominan menurutku akan mengurangi atau bias objektif kita terhadap satu hal. Akhirnya nggak bisa ngelihat tuh hal yang penting atau hal yang tidak penting.
hal yang urgen atau hal yang tidak urgen. Jadi di aspek itu membuat kita menurutku loh lebih waras. Iya. Jadi kalau kau bisa menjaga keseimbangan antara you punya diri dengan value-mu, dengan value komunitas, aku pikir kita makin waras. Tapi kalau kita makin tidak waras, ya itu udah warning tuh, udah tanda-tanda tuh, gitu, udah tanda-tanda, gitu. Itu sih Mas, gak tahu ya aku jawab apa enggak ya? Iya, ya mungkin nanti bisa sambil ini kan juga sharing ya Pak ya. Iya betul. Ya, mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini paling realistis banget untuk kehidupan kayak aku remaja, apa nih sebutannya? Masa anak muda kah, remaja kah, nggak tahu juga. Pemuda. Iya, okay. Ya. Nah setiap orang di dunia ini kan pasti punya permasalahan ya Pak dalam dirinya. Mereka juga itu kadang memiliki masalah itu tuh hanya disimpan untuk dirinya sendiri, kayak privasi lah ibaratkannya. Nah di komunitas juga itu ada Pak hal semacam itu yang disebut ranah komunitas. Dalam realitanya kadang ranah komunitas dan ranah privasi ini sering bersinggungan nih Pak. Yep. Misalnya kalau kayak saya nggak suka sama seseorang di satu organisasi ya kadang kebawa dalam kerjaan juga gitu. Nah mungkin yang jadi pertanyaannya itu kapankah saat yang tepat untuk kita memisahkan ranah komunitas dan ranah privasi Pak? Balik ke rumus tadi Mas, 3 tadi menurutku. Kalau misalnya nih kita satu komunitas, lalu tiba-tiba kisah percintaanmu kujadikan bahan ledekan di komunitas. Iya. Itu kan orientasinya udah beda kan? Betul. Orientasimu sebenarnya kau pengen cerita dengan diriku terhadap pasang surutnya perasaan. Iya. Tapi aku jadikan itu bahan bulian. Betul. Artinya dalam momen itu orientasi kita udah beda loh Mas. Iya Pak. Nah itu berarti aku udah menyinggung wilayah private. Iya benar. Gitu karena orientasinya udah nggak sepaham lagi gitu loh. Tujuan kita berkomunitas misalnya menumbuhkan kesadaran sosial gitu. Tiba-tiba yang diobrolin di luar itu otomatis itu akan menyentuh aspek private gitu. Nah persoalannya kadang-kadang kan privasi dan non privasi itu tiap orang kan beda. Itu juga setahu yang ku tahu nggak ada mata pelajaran yang serius membahas itu kan. Nggak ada sih. Iya kan, kecuali kalau kau masuk di jurusan komunikasi gitu. Ada komunikasi publik, ada wilayah private atau kau mungkin psikologi. Tapi di luar itu kita nggak tahu. Nah profesional juga Mas, artinya gini, ketika orientasinya udah gak sejalan, ada sisi profesional yang masih bisa diperjuangkan gak? Gitu. Misalnya nih, kau punya program nih, lalu kau punya tanggung jawab. Betul. Gitu. Tapi private-mu nih udah kena nih, maksudnya digosipin lah, atau kau ngerasa udah lelah juga karena dijadikan bahan pergunjingan lah. Betul. Gitu. Ya kalau kamu nyampe di aspek profesionalitas, berarti kamu mengedepankan komunitas tuh. Betul. Gitu. Jadi kalau aku misalnya sederhananya gini. Iya Pak. Bro, apa yang kau lakukan ketika di komunitasmu yang terjadi adalah membahas wilayah privatemu? Kan gitu? Iya. Ya yang harus kulakukan adalah satu, mengembalikan dulu nih fungsi komunitasnya. Dia sebagai ruang bertumbuh atau ruang gosip? Itu dulu yang pertama. Iya. Nah kalau semua sepakat mengatakan bahwa itu adalah ruang gosip, pada saat itu aku mengatakan bahwa aku tersinggung secara privasi. Sehingga aku bisa meminta untuk mundur. Karena kan sudah jelas nih, kita gak sepaham. Iya. Gitu. Nah idealnya batas apa yang perlu dilakukan? Itu tadi teman-teman, harus dilihat dulu orientasimu di komunitas apa, dibangun dulu kesepakatan. Ada layer gak yang gak bisa kita obrolin? Kadang-kadang orang lupa saking dekatnya. Iya benar. Gitu, bablas aja dia kan. Iya. Tapi juga gak seru kan kalau komunitas itu terlalu kaku. Lalu kita ngomongin soal profesional kan. Benar. Artinya dibutuhkan semacam kesepakatan baik tertulis atau tidak. Layer apa yang bisa diomongkan secara bercanda atau sedikit private di komunitas dan layer mana yang tidak. Gak ada kan Mas komunitas yang kayak gitu? Gak ada sih Pak. Yang ada cuman self ini kan alarm pribadi kan. Iya benar. Bro sudah nih Patrick sudah mau tewas nih kan gitu kan. Atau Patrick sudah mau geledak nih, udah gregetannya udah kan gitu kan. Iya. Kalau pula peka, kalau nggak peka. Iya itu kadang banyak sih Pak yang nggak peka. Iya jadi curcol. Lanjut. Aduh. Oke, Pak. Sebelum kita lanjut nih Pak, aku mau ingetin ke teman-teman pendengar Sobat 2 bahwa podcast kita ini bisa didengarkan di radio Petra FM di 105,7 FM setiap hari Jumat jam 13:10 dan juga dapat ditonton dan didengar di YouTube dan Spotify 2 Talks dengan episode baru yang akan tayang setiap hari Sabtu jam 18.00. Dan jangan lupa untuk update lebih lanjutnya ada di sosial media Instagram dan TikTok @2talks. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Keren ya. Iya. 2 Talk nih keren ya ternyata ya. Iya, keren. Oke Pak. Yep. Jika tercampurnya ranah komunitas dan privasi nih Pak, seperti tadi udah Bapak bahas nih. Sampai sejauh mana sih Pak sebenarnya tuh titik kita harus mentoleransi hal tersebut nih?
ketika kau nggak bisa tidur. Jadi kalau gelisah gitu Pak. Iya. Atau paling nggak sebenarnya itu simple tapi kok bebannya berat ya. Gitu. Lalu yang ketiga nggak bisa diurai lagi secara objektif apa yang terjadi. Karena apa? Semuanya emosional. Karena kan udah gak objektif kan. Benar. Itu udah alarm. Mundur pelan deh. Atau bahasaku gini, kalau kau gak bisa keluar minimal rehat lah. Rehat itu adalah cara paling waras. Masih mempertahankan relasi. Bukan lari dari masa lalu, tapi rehat. Gitu. Iya. Karena tadi semuanya udah menyampingkan aspek objektivitasnya. Gitu. Jadi ketika semua ini udah terjadi, kau harus sudah menyusun langkah untuk mundur perlahan menurutku. Karena udah gak sehat. Kecuali ya kamu sesabar Siddhartha. Atau kau sesabar Mother Teresa. Atau kau sesabar apapun yang menurutku beliau-beliau tadi, orang-orang besar tadi dan orang-orang menurutku cukup sakral tadi, itu orang-orang dengan ketahanan kesabaran yang melampaui saat ini. Kecuali kau punya itu. Tapi kalau tidak, aku pikir nggak ada salahnya juga sih untuk mundur pelan gitu. Oke, yang aku tangkap mungkin ya Pak, selain mundur bisa kita speak up ya Pak. Kalau kita sudah nggak nyaman, kita langsung bilang ke teman, kok bercandaanmu udah kayak gini ya, aku kurang nyaman seperti itu. Kalau itu harus Mas. Harus ya. Iya, karena kalau kau tidak speak up dan teman-temanmu ngerti, itu komunitasmu berarti paranormal. Iya, serius. Kok iya kamu punya masalah tapi aku tahu padahal kamu nggak ngomong. Iya. Itu paranormal tingkat tinggi, itu semua psikolog pasti minder, serius gitu. Artinya iya pasti dong speak up dulu. Iya. Tapi maksudku ketika obrolanku tadi, ulasanku tadi, kalau dirimu udah speak up tapi ternyata juga masih kesadaran timnya tuh masih lemah, rendah. Gitu, speak up lagi kan. Iya benar Pak. Kemudian kasih peringatan dah. Kalau udah nggak lagi ya berarti kan udah sinyal. Udah saatnya mundur tadi. Iya, begitu. Oke Pak, wow your community ini juga tidak kalah penting ya Pak dengan wow yourself di episode kemarin sudah dibahas. Jadi kita juga sangat perlu menjaga keseimbangannya. Namun kita seringkali lupa tuh menjadikan prioritas dalam kehidupan. Kita terkadang tidak sadar akan pentingnya kehadiran komunitas dalam proses pencapaian kesejahteraan batin. Nah mungkin ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Lalu bagaimana sih Pak cara kita membangun kesadaran akan pentingnya menjaga komunitas dan lingkungan? Sadar bahwa ada beberapa value hidup yang mungkin kita sulit untuk hidupinya di ranah pribadi. Dan mungkin dia benihnya tuh tumbuh pesat malah di komunitas. Iya. Itu aja. Jadi menurutku kalau kita ingin membangun value banyak, otomatis logikanya kan kita berguna untuk banyak orang. Benar. Ya kan? Nah, kalau misalnya hal ini katakanlah perlu untuk dihidupi, dilanjutkan, gas aja Mas. Tapi di titik ini aku selalu percaya bahwa ini aku ya. Iya. Aku tuh orang trauma berat Mas. Dan aku termasuk yang berhasil dalam tanda kutip merespon dengan positif ketraumaanku tuh karena kebetulan masuk komunitas. Gitu. Dan di komunitas itu banyak angle yang nggak kulihat selama ini ketika sendirian. Benar. Gitu. Tapi juga banyak masalah yang tumbuh. Padahal dulu masalahku cuma 3 loh sehari. Tapi begitu komunitas jadi 5. Masalahnya tuh lapar. Jadi 3. Jadi 3. Tapi begitu komunitas ternyata yang lapar orang banyak. Akhirnya muncullah ide untuk usaha dana ya kan. Iya benar. Karena kelaparannya sudah menunjukkan skala yang lebih lebar, yaitu kita semua lapar. Jadi usaha dana. Nah dari usaha dana itu kan bisa jadi ada poin value yang hidup, yaitu sosial kan. Benar, gitu, sense sosialnya naik gitu. Gak akan kubiarkan kau kelaparan dalam komunitasku. Gitu, dalam tanda kutip gitu. Iya. Iya. Gak tahu ya jawab apa enggak ya. Sorry ya kalau gak jawab ya. Oke, tadi dari obrolan kita ini aku nangkep beberapa hal sih Pak. Yang pertama kita jangan ikut-ikut temen mau ngapain itu. Terus juga kita harus bisa kalau mau jatuh ke komunitas, kalau bisa kita pilih yang benar-benar bukan komunitas yang bergosip, tapi komunitas yang bisa mengembangkan diri kita. Iya, bergantung value yang mau kau hidupi. Benar. Kalau misalnya value-mu spiritualitas, ya ikut komunitas yang basisnya adalah spiritualitas. Jangan kayak ekonomi dong. Iya Pak. Iya. Kamu mau meningkatkan nilai religiositasmu, tapi kamu mainnya ke teman-teman yang jual Barkas Jogja, misalnya kayak gitu. Jual saham. Iya. Artinya kan yang disorientasikan kita. Iya. Value yang mau dihidupi apa gitu aja. Tetap aja Mas, standing point gue di dunia yang serba cepat ini kita memungkinkan kok untuk tidak ikut-ikutan.
Benar. kita. Banyak banget peluang ya Pak. Banyak sekali gitu. Oke, sayang banget nih Pak, obrolan kita harus sudah selesai. Ya. Harus sudah selesai. Ya. Jadi mengucapkan terima kasih kepada para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari dan jam yang sama. Dari Universitas Kristen Duta Wacana, saya Patrick dan ada Bapak Hendra. mengundurkan diri. Stay safe. Bye.